Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'dah. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita ketahui bersama bahwasanya tujuan awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk penghambaan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita melakukan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Ad-Dariyat yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah tidaklah menciptakan kita dan menciptakan jin melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga mengetahui bahwasanya adanya kita di bumi ini tidaklah sia-sia, tidaklah melakukan hal yang tidak berguna, karena Allah telah memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah memberitahukan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penting bagi kita untuk mengetahui apa itu ibadah, apa itu definisi dari ibadah. Karena ibadah adalah tujuan awal kita, hal yang paling penting dalam diri kita pada dunia ini. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa itu definisi dari ibadah. Kemudian ulama terdahulu mereka mendefinisikan ibadah berbeda-beda. Salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mendefinisikan ibadah seperti ismun jami'un yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahiratu wal batinah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwasanya ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, berupa perkataan ataupun perbuatan kita yang zahir, yang nampak, ataupun yang batin, yang tidak nampak. Nah, ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini berupa perkataan ataupun perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa zahir, yang nampak, seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan anggota badan, dan al-batin yang dilakukan dengan hati. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah memberikan kesimpulan bahwasanya ibadah itu segala yang kita lakukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan atau perbuatan yang zahir, yang nampak, dan yang batin, yang tidak nampak. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ibadah memiliki hakikat, karena hakikat dari ibadah adalah suatu hal yang utama juga, suatu hal yang penting yang perlu kita ketahui. Dengan hakikat ini, apakah hal yang kita telah lakukan selama ini, yang kita rasa, yang kita nilai sebagai ibadah, apakah telah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Nah, menurut ulama terdahulu, mereka juga mendefinisikan ibadah berbeda-beda. Salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, beliau berkata, hakikat dari ibadah ada dua, yaitu kamalul mahabbah wa kamalul
Kamalul mahabbah adalah kesempurnaan berupa kecintaan seorang hamba kepada zat yang ia sembahi ataupun ia ibadahi. Kemudian yang kedua yaitu kamalul khudu, yaitu kesempurnaan ketundukan, kehinaan seorang hamba kepada zat yang diibadahi dan zat yang disembah. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah bisa dikatakan ibadah menurut Ibnu Taimiyah apabila telah mencapai dua hal ini. Apabila seseorang telah melakukan ibadah dan telah memenuhi dua syarat ini, maka orang itu bisa dikatakan telah melakukan ibadah. Kemudian Ibnu Taimiyah memberikan pendekatan kepada kita, memberikan contoh kepada kita seperti apabila ada orang yang ia tunduk dan patuh kepada orang lain, namun ia membenci orang tersebut, apakah hal ini sudah bisa dikatakan dengan ibadah? Maka menurut Ibnu Taimiyah, hal ini belum bisa dikatakan dengan ibadah, karena orang itu hanyalah ia hanya tunduk dan patuh, tapi tidak dilandasi dengan rasa cinta. Apabila orang itu dia melakukan ketundukan dan kepatuhan serta dilandasi dengan rasa cinta, maka hal ini bisa dikatakan bahwa orang itu telah beribadah, dan hal ini hanyalah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua, apabila ada seseorang yang mencintai sesuatu, baik berupa barang maupun manusia, apakah ini bisa dikatakan dengan ibadah? Seperti halnya kedua orang tua yang mencintai anaknya, apakah hal ini dikatakan bahwasanya orang tua itu telah beribadah kepada anaknya? Tidak, karena orang tua hanya memberikan hanya dilandasi rasa kasih sayang dan cinta kepada anaknya, tapi tidak dilandasi dengan ketundukan dan kepatuhan. Nah, demikian. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, apabila seseorang melakukan ibadah dan telah dilandasi oleh dua hal tersebut, maka hal ini insya Allah telah dikatakan ibadah dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang selama ini kita rasa kita telah beribadah kepada Allah, apa yang kita telah lakukan yang menurut kita hal itu adalah ibadah, namun hal itu tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dan jangan sampai apabila kita melakukan suatu hal yang menurut kita bukan ibadah, yang kita lakukan kepada orang lain, namun hal itu adalah suatu ibadah yang seharusnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian adalah pengertian dari ibadah, hakikat dari ibadah, agar kita sama-sama mengetahui bahwasanya apa itu ibadah, hakikat ibadah. Jangan sampai apa yang seharusnya kita lakukan kepada Allah, tapi kita melakukannya kepada manusia. Dan jangan sampai apa yang kita lakukan kepada manusia, hal ini adalah seharusnya yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.